Halo dulur Sampurasun, bagaimana kabarnya? Semoga kalian sehat selalu dan diberi rezeki yang melimpah. Balik lagi bersama saya Steve Dul Austin. Pada video kali ini saya akan kembali merangkum film yang berjudul The Gunman tahun 2015. Oke lah dulur, tanpa panjang lebar lagi, kita langsung saja ke filmnya. Film diawali dengan sebuah berita yang mengabarkan bahwa negara Kongo telah diinvasi dan dikeruk secara besar-besaran sumber daya alamnya. Hal itu mengakibatkan penduduk asli Kongo menderita dan kemiskinan di mana-mana. Masalah diperparah ketika para pejabat negara juga telah disogok oleh para investor asing, sehingga pengerukan sumber daya di negara tersebut tidak dikendalikan lagi. Hundreds of thousands of people to flee their homes, routinely used as weapons of deadliest conflict since World War II. Kemudian kita diperlihatkan dengan seorang penembak jitu yang bernama Jimmy. Di sana Jimmy menemui pacarnya yang bernama Annie. We also need to coordinate with local NGOs. Di sana juga teman-teman Jimmy sedang berkumpul dan tak sengaja melihat sebuah berita yang menunjukkan jika Menteri Sumber Daya Alam Kongo menolak untuk memperpanjang kontraknya dengan warga asing yang telah dianggap sangat merugikan negaranya. Dan terlihat dalam tatapan Jimmy dan rekan-rekannya sangat tidak menyukai berita tersebut. Keesokan paginya, Jimmy dan Annie yang telah terbangun seusai mengadu liang Cipapang. Di sana Annie bersiap untuk bekerja sebagai dokter di negara Kongo. Sementara Jimmy, ia bekerja sebagai seorang sniper bayaran yang mengawal perusahaan tambang yang dikelola oleh warga asing di negara Kongo. Melalui teropong malamnya, Jimmy melihat rekannya yaitu Chok yang sedang berbicara serius dengan Felix. Rupanya Felix ini merupakan orang yang menghubungkan para tentara bayaran ini dengan pihak tambang. Dan intinya Felix merupakan atasan para tentara bayaran ini. Felix kemudian menemui Annie dan menjemputnya di sana. Felix mengatakan jika Jimmy sedang ada urusan dan tidak bisa menjemputnya. Namun Annie yang setia menolak tawaran Felix dan memilih tetap menunggu kekasihnya. Plenty of work here for me to pass the time. Sementara itu, Jimmy, Chok, dan rekan tentara bayarannya rupanya sedang melaksanakan misi rahasia, di mana mereka akan membunuh Menteri Sumber Daya Alam Kongo yang sebelumnya menolak untuk melakukan kerjasama dengan kejaksaan asing. Jimmy ditugaskan untuk membunuh sang menteri dengan senapan sniper dari jarak yang lumayan jauh. Setelah menyelesaikan misi tersebut, Jimmy harus segera keluar dari negara Kongo untuk meninggalkan jejak dalam misi kotor ini. B7 Armored White Toyota Land Cruiser. Dan setelah rombongan para menteri ini datang, Stand by. I have control. Jimmy yang sedari tadi telah membidiknya, kemudian melesatkan hanya satu peluru yang langsung membuat Pak Menteri tersebut tewas. Setelah kejadian tersebut, negara Kongo semakin kacau dikarenakan para pemberontak yang telah berani menyerang tentara Kongo dan merebut seluruh artileri negara tersebut. Singkat cerita, 8 tahun pun berlalu. Di sana Jimmy datang kembali ke negara Kongo sebagai seorang teknisi mesin bor, di mana ia berniat untuk menebus kesalahannya di waktu dulu saat ia mengebor sumur di sebuah desa yang kekurangan air. Tiba-tiba, secara mengejutkan Jimmy diserang oleh sekelompok yang tidak dikenal. Jimmy kemudian mengatakan kepada rekannya jika saat ini ia sedang diburu oleh seseorang dan ia menebak jika hal ini masih ada kaitannya dengan tugas masa lalunya di negara ini. Jimmy kemudian menemui temannya yaitu Chok yang sekarang bekerja di sebuah perusahaan keamanan swasta. Saat menemui Chok, Jimmy kemudian menceritakan jika ada seseorang yang sedang mengincarnya. Lalu Chok mengatakan kepada Jimmy jika pembunuhan tersebut atas perintah Felix dan mungkin Jimmy akan mengetahui jawabannya ketika bertemu dengan Felix.
Felix Marty was the only civilian. Terlihat saat Jimmy keluar gedung, ia diikuti oleh orang-orang misterius dan juga diawasi oleh CCTV. Jimmy yang tidak menyadari hal tersebut terus berjalan di sebuah bar di mana temannya yang bernama Stanley sedang menunggu di sana. Di saat sedang mengobrol, di sana ada seorang pemuda yang mabuk mencari gara-gara dengan menumpahkan minuman di badan Stanley. Karena tidak ada sopan santunnya, Jimmy pun menampiling dan menghantam orang tersebut. Kemudian Jimmy mengeluhkan sakit di kepala sehingga Stanley membawa Jimmy ke dokter ahli saraf dan otak. Setelah diperiksa, ternyata Jimmy menderita sebuah penyakit yang dimana penyakit ini dapat menyerang sistem kerja otak dan sistem saraf, serta Jimmy mengalami potensi hilang ingatan. Dan itu terbukti jika Jimmy sering mencatat banyak hal termasuk informasi yang telah dianggap penting. Jimmy mengatakan kepada Stanley jika ia hendak mencari Felix di Barcelona. Melihat keadaan Jimmy, Stanley berencana akan menyusul Jimmy dan memberikan banyak kontak kenalannya di Barcelona. Setelah Jimmy terbang ke Barcelona, ia bertemu dengan sahabat Stanley yang memberikan tempat tak jauh dari rumah Felix dan Annie tinggal. Di pagi itu, Jimmy mengikuti kemana Felix akan pergi menggunakan mobilnya. Di sebuah acara seminar, Felix rupanya diundang sebagai salah satu pemateri. Di sana, Felix terkejut setelah Jimmy memotong pembicaraannya dan tak sadar jika ia sudah lama di sana. What we really need here is money. Jimmy dan Felix kembali mengobrol di sebuah ruangan. Di sana Jimmy mengatakan apa yang menjadi maksud dan tujuannya. Felix mengatakan jika ia akan memberikan seluruh informasi yang telah ia punya. Tak hanya itu, Felix juga mengundang Jimmy untuk makan malam bersama dengan Annie. Morgul Restaurant, 10 p.m. for dinner tonight. Saat sudah sampai di restoran, Annie sangat terkejut setelah melihat kedatangan Jimmy tanpa ia ketahui sebelumnya. Annie kemudian pergi karena merasa malu sekaligus kecewa dengan suaminya sendiri. Jimmy yang melihatnya kemudian berusaha mengejarnya dan memberikan alamat di mana ia tinggal sekarang. Keesokan malamnya, Annie yang sudah sangat rindu dengan mantan kekasihnya tersebut kemudian mendatanginya di apartemen. Di sana terjadilah aksi mengadul yang cipapang yang sangat menyogongkan. Kemudian Jimmy mengatakan alasan kenapa ia meninggalkannya dulu di Kongo. Dan Annie juga mengatakan jika ia terpaksa menikah dengan Felix karena waktu itu hanya Felix lah yang di sampingnya dan selalu ada di waktu ia sedang sedih. Annie kemudian memberikan alamat rumah pribadinya dan berharap jika Jimmy juga datang untuk menemuinya. Kemudian Jimmy kembali mendatangi Felix ke rumahnya. Kecurigaan kembali muncul di mana Felix tak mau mengangkat telepon dari seseorang. Felix yang sudah mabuk juga mengatakan jika bukan hanya Jimmy yang sedang diincar oleh seseorang, ia juga menjadi target utama karena hanya merekalah saksi kunci tragedi tewasnya Menteri Sumber Daya Alam Kongo. Namun tak lama kemudian, apa yang menjadi kekhawatiran Felix ternyata benar, di mana tentara bayaran yang mengincar mereka tiba-tiba menyerang dari berbagai sisi. I understand they're gonna try to kill all of us. Kill? Tell me what the fuck is going on? He set me up, but he's too. Di sana, Felix tertembak oleh sniper dan membuatnya tewas. Sementara Jimmy kemudian membawa Annie di sebuah gudang, dan disinilah Jimmy yang beraksi. Di sana Jimmy berhasil membawa kabur Annie dengan sebuah mobil menuju ke rumah Stanley yang sudah menyusul ke Barcelona. Di rumah Stanley, Jimmy mendapatkan kabar penting di mana perusahaan Aquil Corporation yang dipimpin Choc sedang melebarkan sayapnya dan terjadi kenaikan secara signifikan. Stanley mengatakan kepada Jimmy jika hal ini menunjukkan ada urusannya dengan orang-orang yang sudah mengejarnya. Rupanya Choc sebenarnya tidak ingin tersandung dengan kasus yang dulu mereka lakukan sehingga membuat perusahaannya menjadi dampak. Ia pun mengirim tentara bayaran untuk membunuh para saksi termasuk Jimmy dan Stanley itu sendiri, sehingga saksi kunci benar-benar telah musnah. Jimmy yang sudah tahu kebusukan temannya segera menyusun rencana dan berniat untuk balas dendam kepadanya.
Don't expect a friendly welcome anymore. Keesokan paginya, Jimmy yang sendirian sedang mengawasi gedung Choke dari kejauhan. Di sana ia didatangi oleh seorang pria yang bernama Jackie Barnes. Barnes kemudian mengatakan kepada Jimmy jika ia butuh bantuan maka cukup hubungi nomor di kartu identitasnya. Let me know. Jimmy kemudian menelpon Choke dan meminta menemui di suatu tempat. It's good to see you, Jim. Tidak lama kemudian Choke datang dan di sana Jimmy langsung membawanya masuk ke ruangan untuk diinterogasi. Sementara para anak buah Choke yang ditugaskan di luar kebingungan karena setelah melihat bosnya telah menghilang. Naasnya lagi, Jimmy yang sedang menginterogasi Choke kembali merasakan sakit di kepalanya. Choke yang menyinggung Annie seketika membuat Jimmy sangat marah dan langsung menembak tangannya. Team leader Terry, why just Bryson reading me? She goes, no, dog. Para anak buah Choke yang mendengar tembakan seketika mengetahui di mana Jimmy membawa bosnya dan kemudian terjadilah baku tembak antara mereka. Saat Jimmy melarikan diri, buku yang selama ini dia bawa tak sengaja terjatuh. Saat sudah di luar, Jimmy yang menyadari jika bukunya jatuh, kemudian berusaha menghubungi Stanley untuk membawa pergi Annie. Namun belum saja pesan itu terkirim, Jimmy yang sudah tak tahan dengan sakit di kepalanya, kemudian pingsan di tempat. Kemudian di malam harinya ketika ia sudah sadar, ia pun mencoba menelpon Stanley yang rupanya tengah disekap oleh anak buah Choke. Dan faktanya, Choke ternyata mengetahui alamat rumah Stanley melalui buku Jimmy yang tadi telah terjatuh. Dan di sana, Choke langsung menghabisi Stanley tanpa ampun. Choke mengancam akan membunuh Annie jika Jimmy tidak menyerah kepadanya. Jimmy yang masih memiliki bukti rekaman saat mereka merencanakan pembunuhan sang menteri, kemudian mengirimkannya kepada Choke. Jimmy mengancam akan menyebarluaskan video tersebut jika Choke berani menyentuh rambut Annie. Choke kemudian menerima negosiasi Jimmy dan menukar Annie dengan bukti rekaman tersebut di sebuah arena matador. Keesokan harinya setelah berada di lapangan banteng, Jimmy telah merancang strategi di mana ia juga meminta Barnes untuk mengirimkan timnya melawan anak buah Choke. Di tengah keramaian penonton, Jimmy terus diburu oleh anak buah Choke sehingga skill mematikannya kembali diuji. Setelah Jimmy berhasil menghabisi seluruh anak buah Choke, Annie memanfaatkan kesempatan tersebut untuk kabur dan bermaksud menolong Jimmy yang kembali kambuh karena penyakitnya. Sementara Choke yang masih belum menyerah terus mengejar Annie sehingga Jimmy yang melihat kesempatan tersebut langsung menembaknya. Dan di sana banteng yang mendengar letusan senjata langsung terpancing keluar dan di sana Choke pun dibaduk hingga tewas. Tak lama kemudian, para Interpol langsung mengamankan TKP dan membawa Jimmy ke rumah sakit. Barnes kemudian mendatangi Jimmy di rumah sakit untuk menjenguknya. Di sana, Jimmy menyerahkan bukti video tersebut kepada pihak Interpol, walaupun dirinya juga harus dipenjara karena terbukti bersalah. Karena beberapa pertimbangan dan keringanan penjara, singkatnya Jimmy kembali dibebaskan dari penjara tersebut. Di sana ia kembali datang ke negara Kongo untuk menebus kesalahan di masa lalunya. Tak hanya itu, ia juga kembali menemui Annie yang juga telah mengabdikan dirinya sebagai dokter di negara Kongo. Di akhir film ini, kalian sudah tahu sendiri bahwa Jimmy dan Annie akan mengadu liang Cipapang. Oke lah dulur, dan film ini pun udahan bor. Nah itulah dulur seluruh alur cerita film The Gunman tahun 2015. Jika ada kritik, kesalahan maupun saran silakan tulis di komentar. Sekian dari saya Steve Dul Austin, undur diri dan mengucapkan terima kasih.